Baik saudara-saudara sekalian, kita akan masuk kepada perenungan kita. Mari kita membuka dari Yohanes pasal 8. Kita akan melanjutkan eksposisi kita yang sempat beberapa lama terhenti karena ada Paskah dan sebagainya. Maka mari kita sekarang membaca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 atau 16 saja ya, 15 sampai 16. Jadi 12 sampai 16, Mari kita membaca bergantian dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 16. Saya memulai ayat 12 lalu Bapak Ibu melanjutkannya. Yohanes pasal 8. Ayat 12, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Mari kita lihat satu bagian lagi dari Mazmur. Mazmur 118. Ini adalah Mazmur Hillel, Mazmur pujian yang biasanya dinyanyikan oleh orang Israel di hari-hari raya. Termasuk nanti kita akan lihat berkaitan dengan apa yang kita renungkan. Mazmur 118, saya akan baca ayat 25 sampai 27a. 118 ayat 25 sampai 27a. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong ya Tuhan dengan anugerah-Mu dan belas kasih-Mu. Terangilah hati kami ini ya Tuhan, supaya hati kami yang gelap boleh terus diterangi sehingga kami ya Tuhan boleh berjalan mengikuti terang itu. Tuhan, tolong berilah firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami. Firman-Mu terang bagi jalan kami. Nyatakanlah firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami sungguh mohon, curahkanlah roh-Mu, curahkanlah anugerah-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes, khususnya perkataan "aku adalah", itu ada 7. Pertama, aku adalah roti hidup. Kedua, hari ini kita akan lihat aku adalah terang dunia. Ketiga, aku adalah gembala. Keempat, aku adalah pintu. Kelima, aku adalah kebenaran, jalan dan hidup. Keenam, aku adalah kebangkitan dan hidup. Ketujuh, aku adalah pokok anggur. Saudara-saudara sekalian, 7 identitas Yesus. Ini bukan sekedar identitas, tetapi untuk mau menyatakan ada kelimpahan hidup yang Tuhan berikan. Saudara, dari 7 perkataan aku adalah itu, beda-beda. Tetapi semua kalau mau dirangkum ada satu pesan utama, yaitu di dalam Kristus ada hidup yang berlimpah. Roti hidup, namanya saja roti hidup, ada hidup di situ. Terang dunia, nanti kita akan lihat juga ada kelimpahan hidup yang akan mau diberikan. Nah saudara-saudara sekalian, kita sudah merenungkan yang pertama, aku adalah roti hidup. Ini sudah cukup lama kita renungkan di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Roti hidup berarti
Sebagaimana roti dimakan setiap hari, sebagaimana makanan pokok kita dimakan setiap hari, demikian juga Kristus dan firman-Nya, itulah yang terus menjadi konsumsi hidup kita setiap hari. Tanpa Kristus, tanpa firman, kita lemah, lesu, bahkan mati. Saudara-saudara sekalian, pengenalan akan Kristus, itulah yang memberikan kepada kita kekuatan baru. Saudara, dikatakan oleh Yesaya, orang yang terus menanti-nantikan Tuhan, orang yang mau berharap kepada Kristus dan firman-Nya, orang yang mau terus menanti roti kehidupan, dia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak jadi lesu, berjalan tidak jadi lelah. Saudara-saudara sekalian, banyak orang bukan lelah karena fisik. Mungkin lelah karena mental, mungkin lelah karena semangat yang putus, mungkin lelah karena beban kehidupan. Kita butuh Kristus. Kristus yang mengenyangkan kita. Nah, maka inilah perkataan yang pertama. Aku adalah roti hidup. Roti setiap hari dibutuhkan. Kristus setiap hari menjadi makanan bagi kita. Sehingga ada hidup yang berkelimpahan. Setiap hari tidak ada habis. Tidak habis. Karena di dalam Kristus ada anugerah yang berlimpah. Setiap hari ada kesegaran. Setiap hari akan ada kekuatan dari Tuhan. Jikalau kita terus menanti Kristus dan firman-Nya. Nah, saudara, itu perkataan yang pertama. Sekarang kita mau melihat perkataan yang kedua. Perkataan yang kedua ini agak beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama lebih mudah untuk kita langsung pahami. Kok bisa? Karena sebelum Yesus berkata, aku adalah roti hidup, Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Sangat jelas, diberi makan, Yesus berkata, aku roti hidup. Nah, di sini Yesus belum melakukan apa-apa sepertinya. Tidak ada terlalu kaitan apa-apa, tapi kemudian Yesus langsung berkata, akulah terang dunia. Nah, ini bagaimana saudara kita memahaminya? Aku adalah terang dunia. Saudara, tema terang, ini tema yang ada dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ini adalah perkataan yang sangat dalam, sangat dense, sangat berat bobotnya. Karena dari Kejadian sampai Wahyu ada tema terang. Saudara, dalam hidup kita saat ini keadaan dunia gelap. Bangsa kita juga gelap. Bukan cuma masyarakat yang bicara ya, pemerintah pun barusan lagi bicara ya. Keadaan gelap. Tapi saudara-saudara sekalian, Yesus adalah terang dunia. Ini good news bukan? Atau ini justru bad news? Ini akan kita lihat bersama. Ini tema yang sangat penting, apalagi di tengah keadaan dunia yang makin lama makin gelap. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan bersama. Nah, saudara, bagaimana kita memahami akulah terang dunia? Saudara, kalau kita lihat pasal 8 ini sebenarnya adalah lanjutan. Lanjutan dari pasal 7. Dan kalau kita lihat pasal 7 ayat yang ke-14 dan seterusnya, di situ bahkan dari ayat 1 ya, sudah diberikan perikop Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Nah, saudara, hari raya Pondok Daun sudah sempat saya katakan sebelumnya, itu adalah hari raya yang sangat ramai. Salah satu hari raya dari 3 hari raya yang seluruh orang Israel dari seluruh dunia mesti kumpul di Yerusalem. Nah, ini adalah hari raya yang memperingati bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel, para leluhur mereka di padang gurun. Maka hari raya pondok. Kenapa dibilang pondok? Karena orang Israel waktu dipimpin oleh Tuhan di padang gurun, mereka tinggal di pondok. Maka orang Israel zamannya Yesus bangun pondok di Yerusalem, tinggal di pondok untuk mengingat Tuhan memimpin mereka. Nah, makanya namanya hari raya Sukot. Sukot itu artinya
tenda-tenda kecil, pondok kecil. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi di dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun, bukan cuman bangun pondok, ada lagi yang lain yang sangat megah perayaannya. Apa itu? Perayaan memasang lilin yang tingginya sekitar 22 sampai 25 meter. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalau bisa ada tayangan ya di PowerPoint, saya sempat siapkan. Kalau kita melihat di dalam Bait Allah, saudara-saudara sekalian, ada yang namanya pelataran wanita. Nah, pelataran wanita itu, saudara-saudara sekalian, nah ini kita lihat ya, mungkin bisa perbesar. Pelataran wanita itu adalah bagian paling depannya. Nah, jadi kenapa disebut pelataran wanita? Bukan karena cuman wanita yang bisa di situ, justru terbalik cara pikirnya. Maksudnya adalah wanita cuman sampai di situ. Jadi seterusnya cuman bisa pria. Nah, berarti di situ ada wanita, ada pria. Berarti sangat ramai pelataran ini. Nah, di pelataran itu, saudara, ada didirikan tiang yang sangat tinggi, 4 tiang, 1 tiang ada bercabang apinya, torchnya. Nah, maka disitulah, nah itu gambarnya, setiap malam mereka akan nyalakan, tinggi kira-kira 20 sampai 25 meter. Berarti kira-kira 5 sampai 4 sampai 5 lantai ruko. Bayangkan zaman dulu tidak ada bangunan tinggi, maka ini adalah perayaan yang sangat ramai. Mereka sangat bersuka cita. Ingat dulu, kenapa pasang lampu? Kenapa pasang tiang yang ada api? Karena dulu di padang gurun Tuhan memimpin Israel pakai tiang awan, tiang api. Nah, jadi lihat ya, bangun pondok, lalu pasang api di tempat yang tinggi. Sambil pasang api mereka menyanyi, sambil pasang api mereka bersuka cita. Dan salah satu yang mereka nyanyikan tadi, Mazmur 118. Hosana, Tuhan berilah kami keselamatan. Lalu kemudian diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lalu dikatakan, Tuhan menerangi kita. Nah, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah keramaian seperti itu, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Yesus berkata kepada orang-orang yang di situ, Akulah terang dunia. Jadi Yesus hadir di pelataran wanita. Tapi kalau kita lihat, saudara, di dalam Yohanes pasal 8, kalau kita detail melihat, ada tidak ditulis pelataran wanita? Tidak ada. Yang ada dikatakan di ayat 20, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan. Tempat memasukkan uang. Tempat perbendaharaan itu di mana? Di pelataran wanita. Karena setelah itu kan wanita sudah tidak bisa masuk. Maka di pelataran wanita ditaruh persembahan. Makanya tidak heran janda miskin memberikan 2 keping perak. Di mana? Pelataran wanita. Nah, jadi poinnya apa, saudara? Poinnya adalah, memang ini mungkin agak teknis awalnya, tapi untuk mau menyatakan ini sangat berkaitan dengan arti terang dunia. Yesus mengatakan ini di pelataran wanita pada saat tiang api dinyalakan untuk mengingat penyertaan Tuhan pada waktu Israel di padang gurun juga lewat tiang api. Maka Yesus ingin berkata, kalau dia berkata aku adalah terang dunia, berarti pertama-tama Yesus ingin berkata, aku adalah Allah. Aku adalah Tuhan itu. Tuhan yang menyertai di perjanjian lama, di padang gurun pakai tiang api. Sekarang Tuhan bukan cuma menyertai, tetapi dia sekarang mau berelasi dengan umatnya. Makanya dia menjadi manusia. Kalau dulu dilambangkan tiang api, kalau sekarang bukan pakai lambang tiang api lagi, sekarang di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka yang ada di hadapan orang banyak itu bukan sekedar manusia biasa. Dia memang manusia biasa, tapi juga dia adalah Allah. Yesus mau berkata, aku adalah terang dunia. Pertama-tama, aku adalah Allah. Kenapa dia berkata, kenapa artinya aku adalah Allah?
karena perkataan itu muncul pada waktu tiang api dinyalakan. Jadi kalau dulu itu adalah lambang Tuhan menyertai, sekarang tidak pakai lambang, sekarang pribadinya sendiri hadir di dalam Yesus Kristus. Maka waktu Yesus mengatakan I am, nah I am itu saja sudah merupakan formula khusus bagi Tuhan, bagi Allah. I am, aku adalah terang, aku adalah Allah yang pernah menyinari di padang gurun itu lewat tiang api. Sekarang aku hadir di dalam pribadi manusia. Saudara-saudara sekalian, tidak pernah ada pemimpin agama yang mengatakan bahwa dia adalah Allah. Tidak pernah. Loh, Yesus di sini kan tidak mengatakan dia adalah Allah. Memang Yesus tidak mengatakan aku adalah Allah, tetapi lewat simbol ini sudah sangat jelas Yesus adalah Allah. Di Mazmur tadi, keselamatan datanglah dari Allah. Tuhan menerangi kita. Itu sementara dinyanyikan. Sementara dinyanyikan Yesus berkata, akulah terang itu. Akulah Tuhan, akulah Allah yang sejati. Wah, ini sangat besar klaimnya. Yesus adalah Allah. Maka tidak heran saudara, dikatakan orang-orang itu langsung marah kepada Yesus. Kenapa bisa marah? Padahal cuma bilang akulah terang dunia. Karena Yesus mengatakan aku adalah Allah lewat simbol tiang api. Maka saudara-saudara sekalian, agama lain cuman mengajar ada kebenaran yang aku bisa ajarkan. Agama lain mengatakan ada etika yang baik yang bisa aku ajarkan. Yang lain mengatakan ada jalan menuju kebenaran. Tapi Yesus berkata, aku adalah Allah yang sejati. Wah, ini kalimat yang sangat besar. Ini menyatakan Yesus bukan sekedar manusia biasa. Inilah Allah kita, saudara. Allah yang bukan cuman menyertai umatnya, itu di padang gurun. Tapi sekarang Allah yang ingin berelasi dengan umatnya. Makanya dia jadi manusia. Dia mau berelasi. Dan berelasi berarti ada kasih. Dan karena dia mengasihi, makanya dia mati. Mengasihi makanya dia mati. Kalau dia tidak jadi manusia, dia tidak mungkin mati. Tapi karena dia jadi manusia dan karena dia mengasihi, maka dia bisa mati untuk menanggung segala dosa kita. Maka saudara-saudara sekalian, inilah Allah kita. Allah yang mau berelasi, bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang mau berelasi dengan umatnya. Tapi pertanyaannya, sekarang dia sudah di sorga, bagaimana dia berelasi dengan kita? Anak saya, kita sering baca Alkitab, terus kemudian kita seringkali sampai kepada cerita Yesus naik ke sorga. Satu kali dia dengar lagu, sejak Yesus di hatiku. Maka dia kasih tahu kepada mamanya, jadi Yesus itu kadang-kadang di sorga, kadang-kadang dia nggak di sorga loh. Dia bisa datang ke hati kita, karena ada lagu sejak Yesus di hatiku. Nah saudara, bagaimana dia mau berelasi dengan kita? Dia berelasi lewat Roh-Nya yang kudus. Wah, ini indah sekali saudara. Dia adalah Allah yang mau berelasi dengan umatnya. Beda dengan ilah-ilah dunia ini. Maka saudara-saudara sekalian, sangat jelas lewat apa yang Yesus katakan. Pertama, aku adalah terang dunia. Berarti dia adalah Allah. Mungkin kalau saudara berkata, wah itu gak perlulah sampai sebegitu penjelasannya. Saya juga sudah tahu Yesus itu Allah. Jadi gak perlu lagi pakai perjanjian lama, pakai tiang api untuk menyatakan Yesus Allah. Saya sih sudah percaya Yesus Allah. Nah mungkin ada saudara yang berpikir demikian. Tapi begini saudara. Misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kan sudah tidak perlu buktikan pasangan kita kalau sudah menikah, suami atau istri. Itu adalah pasangan kita. Ya sudah pastilah, itu istri saya, itu suami saya. Enggak perlu lagi kita buktikan, oh ya ini istri, ini suami saya. Tapi saudara, ada saat di mana pasangan kita melayani kita. Ada saat di mana pasangan kita menolong, menguatkan, menghibur, menemani kita. Maka di situ kita akan rasa betul ya, dia ini memang diberikan oleh Tuhan kepadaku.
maka beda saudara. Kesimpulannya sama, ya dia istriku, ya dia suamiku, sama kesimpulannya. Tapi bukan kesimpulan yang dingin. Kesimpulan yang indah, kesimpulan yang penuh kekaguman, kesimpulan yang penuh syukur. Demikian juga dengan baca Alkitab. Kita sudah tahu sih Yesus Allah, betul. Tapi saudara, kalau kita lihat bagaimana Yesus menyatakan dirinya Allah, di situ kita akan makin kagum. Di situ kita akan makin lihat keindahannya. Di situ kita akan makin kaya, makin lebih mengasihi, lebih bersyukur, lebih kagum, dan lebih mau ikut Yesus. Aku adalah terang dunia. Aku adalah Allah. Yahweh yang menyertai Israel sekarang hadir di dalam dunia. Kedua, saudara-saudara sekalian, aku adalah terang dunia. Kalau roti itu mengenyangkan, maka apa yang dilakukan oleh terang itu? Terang menyinari kegelapan. Maka ini yang kedua saudara, terang menyinari kegelapan. Aku adalah terang dunia, arti yang kedua, terang menyinari kegelapan. Saudara, ini sudah dalil, ini sudah hukum alam, ini berlaku di dalam hal fisik. Ketika gelap di sini, lampu nyala, maka terang menyinari kegelapan. Kegelapan pergi, terang yang sisa. Tidak pernah terbalik saudara, ada terang, tiba-tiba gelap datang, maka semua gelap, tidak ada terang. Itu tidak pernah terjadi. Di mana ada terang, terang menyinari kegelapan. Maka saudara-saudara sekalian, demikian juga dalam hal rohani, dalam hal spiritual. Terang Kristus menyinari kegelapan akibat dosa kita. Terang menyinari kegelapan, kegelapan yang diakibatkan oleh dosa kita. Dosa kita jadi kelihatan, dosa kita diungkapkan, dosa kita dinyatakan, dosa kita dibongkar. Oleh siapa? Kristus, sang terang itu. Hanya oleh Kristus. Perhatikan saudara, Yesus mengatakan, I am the light of the world. Ada kata the, berarti sangat eksklusif. Cuman Yesus, I and I alone maksudnya. Saya dan hanya saya yang sanggup menyinari kegelapan. Saya dan hanya saya yang adalah Allah, kata Yesus. Tentu saja Bapa adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Tapi Yesus mau menyatakan orang tidak mungkin kenal Bapa kalau tidak lewat aku. Aku adalah Allah, aku satu substansi dengan Bapa. Bapa adalah Allah, aku anak adalah Allah. I and I alone. Dan sekarang aku adalah yang menyinari kegelapan hati manusia. Saudara-saudara sekalian, cuman Kristus dan firman-Nya yang sanggup untuk menembusi hati manusia. Di Ibrani dikatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Dialah yang sanggup untuk memisahkan, menusuk amat dalam, sampai bisa memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup untuk membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Saudara, manusia tidak mengerti hatinya sedalam-dalamnya. Psikolog tidak mengerti sedalam-dalamnya hati kita. Psikiater tidak. ChatGPT tidak. Orang tua pun tidak cukup. Teman pun tidak cukup mengerti. Bahkan diri sendiri pun tidak cukup bisa mengerti kedalaman hati kita. Ambil contoh saudara, bukankah seringkali ketika katakanlah kita kenal orang jatuh dalam dosa, terkadang kita bisa bingung, kok dia bisa ya jatuh ke dalam dosa? Temannya pun bisa bingung, kok dia bisa ya? Bahkan kalau kita pun sendiri jatuh ke dalam dosa, bukankah kita ada saat kita juga bingung ya, kok bisa ya saya jatuh? Kenapa saudara? Karena manusia tidak mengerti betapa liciknya hati. Ini kata Yeremia. Hati begitu licik. Tuhan berkata, aku adalah Tuhan yang sanggup menyelidiki hati dan menguji batin. Kenapa dia sanggup menyelidiki dan menguji batin? Karena He is the light
of the world. Dia adalah terang dunia, dia adalah terang yang menyinari kegelapan. Maka saudara, terang itu datangnya dari luar, saudara. Terang tidak pernah datang dari dalam diri kita. Terang menyinari kegelapan. Dari mana terang? Bukan dari kegelapan. Dalam kegelapan tidak ada terang. Terang harus dari luar, bukan dari dalam diri kita. Saudara, ajaran di luar seringkali mengatakan, kamu itu cari sparks-nya, percikannya. Percikan berarti ada terang, cari terang. Nah itu zaman baru tadi ya, New Age. Yang disertasinya tadi salah satunya muncul istilah itu di dalam judul dari Pak Sucipto. Terang ada dalam diri. Ada inner peace, cari itu dalam dirimu. Agama Buddha juga mengajarkan demikian. Carilah, temukanlah jalan menuju terang. Di mana saya temukan? Dalam diri. Tidak, saudara. Terang di luar dari diri kita. Extranos. Outside of ourselves. Di luar dari diri kita. Di dalam diri kita ini hatinya gelap. Terang datang dari luar. Keselamatan datang dari luar. Kehidupan datang dari luar. Saudara Luther pernah mengatakan seperti ini. Puji Tuhan kalau keselamatan itu dari luar. Dari luar maksudnya dari Tuhan. Kalau keselamatan dari diri sendiri dan kita yang mesti pegang, kita bisa lemah dan lepas. Keselamatan itu bisa hilang. Tapi kalau Tuhan yang berikan, Tuhan yang pegang, meskipun kita lepas, tangan Tuhan tidak lepas. Amin, saudara. Maka kita bersyukur. Terang dari luar, keselamatan dari luar, terang dari Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, seperti bangsa Israel berjalan di padang gurun. Mereka berjalan mengikuti terang. Dari mana terang? Dari luar. Dalam rupa tiang awan, tiang api. Justru karena ada terang dari luar, maka kita baru bisa lihat dosa di dalam diri kita, bukan? Sekali lagi, karena ada terang dari luar, maka kita baru bisa lihat kegelapan dosa kita. Dalam Mazmur 36 dikatakan, di dalam terangmu kami melihat terang. Sekali lagi, di dalam terangmu kami melihat terang. Berarti di dalam terang Kristus kita baru bisa lihat, oh ternyata diri saya ini rusak. Oh ternyata diri saya ini berdosa. Oh ternyata masih ada berhala di dalam diri saya ini. Saudara, kita datang ke gereja itu untuk apa ya? Apa yang kita ingin cari? Seringkali orang datang tidak cari apa-apa. Ya mungkin kita tidak cari mujizat, kita juga tidak cari kesenangan, kita juga tidak sekedar cari pengetahuan, tapi kalau ditanya cari apa? Ya nggak tahu, datang saja ke gereja. Saudara, yang kita harus cari di gereja itu adalah Kristus dan firman-Nya. Dan kalau Kristus dan firman-Nya kita cari, dan Dia adalah terang, maka itu berarti setiap kali kita ke gereja, dosa kita akan dinyatakan. Hati kita akan dibongkar. Berhala kita akan dibuang. Saudara, inilah yang kita harus rindukan. Waktu kita datang ke gereja, apa yang kita harus rindukan? Mari rindukan dosa dibongkar. Mari rindukan hati diperbaharui. Mari rindukan berhala dihancurkan. Apa saudara berhala kita? Mungkin itu kenyamanan kita, mungkin itu self-righteous kita, mungkin itu uang kita, posisi kita, apapun itu saudara. Berhala harus dihancurkan. Dosa itu apa? Dosa itu ketika ada berhala dalam hati kita. Maka dosa dibongkar, berhala harus dihancurkan. Maka saudara-saudara sekalian, mari setiap kali kita beribadah ini yang kita rindukan. Saya mau datang dan pulang dengan kesadaran, inilah dosa saya, inilah yang saya harus perbaiki, inilah yang saya harus gumulkan, supaya saya bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara, orang yang tidak mau dosanya dibongkar, orang yang hanya mau membenarkan diri, orang yang hanya datang mungkin cuma untuk self-justifikasi. Wah, betul kan? Firman bilang begitu ya, I am good enough. I'm good enough. Saudara, kita harus selalu ragu dengan cinta kasih kita kepada Tuhan.
ketika saya renungkan kisah Petrus ya. Petrus itu kan ditanya 3 kali ya. Apakah engkau mengasihi aku? Tentu saja saudara, Yesus sudah tahulah jawabannya. Tapi kenapa Yesus tanya berulang kali? Karena saya pikir ini, yaitu dalam hidup kita harus selalu pikirkan, kita harus selalu rasa kurang. Kurang apa? Kurang mengasihi Tuhan. Maka waktu kita datang ke gereja, dosa dibongkar. Bukan untuk pembenaran diri, supaya kita sadar saya masih kurang mengasihi Tuhan, saya mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau hidup kita tidak dibongkar dosanya, kita tidak akan bertumbuh. Kita tidak akan terdidik dalam kebenaran. Kita tidak akan akhirnya dipakai oleh Tuhan. Saudara, itu kan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 ya. Firman itu menyatakan kesalahan. Kalau kita tidak mau kesalahan dibongkar, maka step kedua tidak mungkin akan jadi, yaitu apa? Kita akan diubahkan kelakuannya. Kalau tidak dibongkar, maka tidak akan berubah. Kalau tidak berubah, maka step ketiga, kita tidak akan bertumbuh di dalam kebenaran, terdidik dalam kebenaran. Dan kalau tidak terdidik dalam kebenaran, pada akhirnya tidak dipakai Tuhan. Karena dibilang ujungnya supaya engkau melaksanakan perbuatan baik bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jangan kita hidupnya mirip seperti Lot. Orangnya benar sih ya, benar kok, orang yang diselamatkan. Tetapi hidupnya mirip orang yang tidak selamat. Itu kita sudah dengar bersama dari Pendeta Ivan, saya hanya mengingatkan saja. Maka saudara-saudara sekalian, kenapa makin mirip seperti orang yang tidak selamat? Padahal orang yang sudah selamat, karena tidak mau untuk terus dikoreksi oleh firman. Akhirnya tidak fit, tidak cocok, tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Maka mari saudara-saudara sekalian datang dengan kerinduan. Saya mau dikoreksi. Datang dengan kerinduan. Saya mau disadarkan dosa saya. Saya mau lebih cinta Tuhan karena saya sadar saya masih kurang cinta Tuhan. Saya harus selalu bertanya, apakah aku mengasihi Tuhan? Jangan tanya sebaliknya saudara, apakah Tuhan mengasihi saya? Itu sudah tidak perlu ditanyakan. Apakah aku mengasihi Tuhan? Itu harus selalu ditanyakan. Apakah Tuhan mengasihi saya? Perlu ditanyakan? Tidak perlu saudara. Tapi seringkali mana yang kita tanyakan? Apakah Tuhan mengasihi aku? Apalagi kalau ada masalah, apakah Tuhan mengasihi aku? Jarang kita tanya, apakah saya sudah cukup mengasihi Tuhan? Maka saudara-saudara sekalian, mari kita bentuk dibongkar. Bagaimana dibongkar? Hanya oleh Kristus dan firman-Nya. Terang menyinari kegelapan. Aku adalah terang dunia, kata Yesus. Tapi saudara-saudara sekalian, terang bukan hanya menyinari kegelapan. Terang menyelamatkan kita dari kegelapan. Oh, apa bedanya? Terang menyinari, terang menyelamatkan kita dari kegelapan. Ada bedanya, saudara. Seperti lampu, ada lampu yang cahayanya tajam sekali. Ada lampu yang cahayanya lembut. Maka di dalam Kristus ada suatu ketegasan, keadilan terhadap dosa. Tapi juga ada kelemah lembutan karena Dia memberikan pengampunan. Nah, yang pertama tadi terang menyinari, ini bagian tegasnya. Ini bagian keadilannya. Ini bagian pengungkapan dosanya. Tapi kalau cuma berhenti di sini kan saudara, kita rasa apa kira-kira ya? Dosa ditegur, dosa dinyatakan, dosa terus dibongkar. Kalau cuma berhenti di situ saudara, kita jadi orang yang rasa terus dihakimi, kita jadi orang yang rasa kurang dikasihi, kurang diterima, kita jadi orang yang tidak mendapatkan penerimaan. Maka mesti diimbangi. Diimbangi dengan apa? Diimbangi dengan pengampunan dari Kristus. Ini baru Injil. Injil menyadarkan dosa. Injil mengungkap dosa. Tapi Injil juga
menerima orang yang berdosa. Ini yang terjadi dengan perempuan di pasal 8, saudara-saudara sekalian. Perempuan yang berzina. Perempuan yang berzina dikatakan di sini oleh Tuhan Yesus, ayat 11. Aku pun tidak menghukum engkau. Terang menyelamatkan, terang menerima, terang mengampuni bagian kelemah lembutannya. Tetapi Yesus mengatakan kepada perempuan ini bagian selanjutnya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berarti harus ada pertobatan. Dosamu sudah diungkapkan, sekarang bertobatlah. Tapi aku menerima engkau. Ini Injil yang lengkap. Injil bukan juga hanya sekedar terima tapi tidak ada pertobatan. Ini bukan Injil. Kalau demikian itu Injil murahan, anugerah murahan, dan orang tidak akan hidup keluar dari dosa. Oh, saya kan sudah diterima, untuk apa saya keluar dari dosa? Tapi kalau dinyatakan itu dosa, tapi diikuti dengan penerimaan, dengan pelukan, dengan cinta kasih, maka itulah Injil yang sejati. Maka saudara-saudara sekalian, terang menyinari kegelapan dan terang menyelamatkan orang dari kegelapan. Dengan cara apa? Dengan cara mengampuni. Maka di dalam terang ada keselamatan. Di dalam terang ada kehidupan. Keselamatan itu sama dengan kehidupan. Saudara, mari coba kita lihat Yohanes 1 ayat yang keempat. Yohanes 1 ayat yang keempat. Saya bacakan bagi saudara. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup dan terang. Terang dan kehidupan. Ini saling berkait. Di mana ada terang, di situ ada kelimpahan hidup. Maka saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus ingin berkata, aku adalah terang dunia. Aku akan memberikan kepadamu kehidupan yang berlimpah. Kehidupan apa? Hidup yang kekal, keselamatan, sukacita. Bahkan kalau kita gabung saudara-saudara sekalian, ini sangat indah kalau kita lihat penggabungannya. Saudara, di dalam Yohanes pasal 7 sampai Yohanes pasal 8, ada 3 hal yang Tuhan Yesus lakukan. Pertama, Yesus mengatakan, aku adalah roti hidup. Kedua, Yesus mengatakan, mari coba kita lihat ayat yang ke-37 saudara. Ayat 37. Saudara bisa melihatnya. Kedua, Yesus mengatakan, kalau engkau haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi makan, minum. Meskipun yang minum ini Tuhan Yesus tidak mengatakan dia adalah air hidup. Dia mengatakan, air yang akan kuberikan kepadamu, itu maksudnya Roh Kudus. Ketiga, pasal 8 ini, aku adalah terang dunia. Jadi lihat ya, makanan, minuman, terang. Ini mau menggambarkan apa? Ini mau menggambarkan kelimpahan hidup. Digenapi di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada kehidupan. Di dalam Kristus bukan cuma kehidupan yang sederhana, yang sangat sempit, yang sangat minimal, tapi hidup yang melimpah, yang abundant. Inilah yang Tuhan Yesus berikan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, mari coba kita lihat ya. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-36. Tuhan Yesus menggenapi hal ini. Tadi saya katakan sepanjang Kejadian sampai Wahyu, tema terang ada di mana-mana. Dan ini salah satunya yang Tuhan Yesus genapi dengan sangat indah. Mazmur pasal 36 ayat 9 sampai 10. Saya baca ayat 9, saudara baca ayat yang ke-10. Mazmur 36 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan ayat 9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. 10. Saudara lihat ya, pertama dikenyangkan dengan makanan. Kedua diberikan minuman. Ketiga ada
terang. Maka saudara-saudara sekalian, inilah yang tadi saya katakan dari pasal 7 sampai pasal 8. Yesus menggenapinya. Aku memberikan tubuhku, inilah roti hidup. Kristus, datanglah kepadaku, aku akan berikan air hidup. Roh Kudus akan diberikan, dicurahkan. Sehingga hatimu melimpah dengan kesegaran, dengan sukacita. Ketiga, aku adalah terang dunia. Yesus menggenapi apa yang ada di Mazmur tadi. Wah, saudara-saudara sekalian, maka di dalam Kristus mau menggambarkan apa sekali lagi? Ada abundance of life, kelimpahan hidup. Yesus berkata, aku datang kepadamu memberikan hidup yang berlimpah. Saudara, hidup yang berlimpah itu lawannya apa ya? Scarcity, kelangkaan, saudara. Saudara, dalam hidup kita saat ini banyak sekali kelangkaan ya. Mungkin kalau dibilang kelangkaan, saudara langsung pikir kelangkaan BBM ya. Itu salah satu, kelangkaan ekonomi, kelangkaan kebenaran, kelangkaan cinta kasih, orang makin cinta diri, kelangkaan kesempatan bekerja, banyak sekali saudara. Mau lihat dari sisi ekonomi, mau lihat dari sisi politik, kelangkaan orang-orang yang benar, yang adil, yang masih berjuang untuk kebenaran, langka itu. Kelangkaan dari sisi hukum makin langka, kelangkaan dari sisi kerohanian makin langka. Saudara, dalam keadaan yang seperti demikian, jangan sampai hati kita juga dipenuhi dengan kelangkaan. Scarcity of the heart. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan kelangkaan juga, saudara. Hati yang dipenuhi dengan kelangkaan seperti apa, saudara? Hati yang tidak ada alasan untuk bersuka cita. Hati yang ada hanyalah kesuraman. Hati yang tidak ada pengharapan. Hati yang merasa tidak ada jalan keluar. Hati yang gelisah. Hati yang ketakutan. Hati yang tertekan karena beban berat. Ini hati yang langka, saudara. Maksudnya bukan hatinya cuman jarang maka hati yang seperti itu langka. Bukan, ini hati banyak orang, saudara. Tapi maksudnya langka karena sangat miskin. Langka dalam arti karena sangat kering hatinya. Tidak ada alasan untuk bersuka cita. Tapi saudara-saudara sekalian, Yesus mengatakan, di dalamku ada makanan. Di dalamku ada minuman. Di dalamku ada terang, kelimpahan hidup, kelimpahan hidup. Maka saudara-saudara sekalian, tidak heran kita bisa menyanyi lagu nomor 2 tadi ya. Ada lagu di dalam hatiku. He keeps me singing. Saudara, orang yang hatinya langkah, yang tadi saya katakan ya, tidak ada alasan bersuka cita, hanya ada kesuraman, tidak ada pengharapan. Dia tidak bisa singing, dia tidak bisa bernyanyi. Dia akan berhenti bernyanyi. Tapi saudara, kalau hatinya dipenuhi dengan kelimpahan Kristus dan firman-Nya, selalu ada alasan bersuka cita. Selalu ada pengharapan. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan bisa bukakan. Ada ketenangan, ada kebebasan, ada kasih, bukan ketakutan. Saudara, kita mau pilih yang mana? Hati yang langkah, yang kering, yang miskin, atau hati yang abundant? Apakah kita bisa melimpahkan diri kita dengan sukacita dan pengharapan? Tidak bisa. Karena sekali lagi terang datang dari luar. Terang datang dari luar. Terang datang hanya dan hanya dari Kristus saja. Maka kiranya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan karena ada Kristus, karena ada pengenalan akan Dia. Kelimpahan karena ada firman yang menguatkan. Sehingga berlari tidak jadi letih. Sehingga sudah susah tapi tidak jadi lesu. Karena ada kelimpahan Kristus dan firman-Nya. Terakhir saudara-saudara sekalian. Kalau kita sudah diterangi, kalau kita sudah dinyatakan dosanya
dan sudah diselamatkan, sudah diterima, sudah diberi hidup, sudah diberi pengampunan, sudah diberikan kelimpahan. Maka apa yang kita harus lakukan? Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku." Terang bukan cuma dilihat. Wah, terang ya, lihat. Oh, terang, menikmati terangnya. Tidak. Terang harus diikuti. Berarti terang ini berjalan. Berarti terang ini tidak diam. Terang ini tidak stationary. Ada waktu dia diam memang, tapi tidak selama-lamanya diam. Tiang awan, tiang api, ada waktu diam, tapi tidak selama-lamanya dia bergerak. Kalau dia bergerak, ikut. Maka inilah yang Pak Stephen Tong katakan. Jangan jadi monumen. Monumen berarti tidak lagi gerak. Monumen karena melihat Tuhan diam. Tuhan diam di gereja kita. Oke, kalau begitu, ya sudahlah, saya terus bersama Tuhan. Seperti Maria yang ingin peluk Tuhan, Maria Magdalena. Ingin bersekutu dengan Tuhan saja. Tuhan bilang, jangan, bukan begini caranya engkau bersekutu dengan aku. Tapi pergi. Karena Tuhannya pergi. Karena Tuhannya bermisi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membangun kerajaannya. Maka kita pergi, kita ikut terang. Lagi pula saudara Mazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Bukan pelita bagi mata. Kalau pelita bagi mata cuma lihat terus begitu ya. Tapi pelita bagi kaki. Berarti kaki harus jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu itu menerangi jalanku. Berarti kita ikut terang, berjalan bersama terang. Seperti bangsa Israel berjalan mengikuti tiang api. Tapi saudara-saudara sekalian, menarik, ada seorang penafsir berkata, di sini dikatakan mengikut. Mengikut kenapa harus ditekankan? Karena berarti ikut terang, berarti di sekitar belum terang benderang, masih gelap. Ada terang di depan, terang memimpin, tapi di sekitar masih gelap, saudara. Di sekitar tetap penuh dengan kesuraman. Tapi kita ini sudah punya terangnya. Kita bisa berjalan mengikuti Dia. Saudara, barang siapa yang kenal Kristus, dia berjalan dalam terang. Berjalan di negara Indonesia, sampingnya Indonesia masih tetap gelap, saudara. Tapi saudara ada terangnya. Poinnya apa, saudara ya? Poinnya adalah hidup kita ya realistis, saudara. Realistis. Kita tidak berjalan di tengah keadaan yang terang benderang. Itu kalau di sorga. Itu di kitab Wahyu. Kita belum sampai kepada kitab Wahyu. Kita masih ada di dunia ini masih gelap. Maka kita berjalan mengikuti terang tersebut di tengah-tengah kegelapan ini. Loh, kalau begitu kita berjalan kemana, saudara-saudara sekalian? Kita berjalan kemana? Mungkin ada yang mengatakan berjalan sampai ke sorga, menuju ke Sion. Oke, tapi tunggu dulu. Sebelum sampai Sion, berjalan kemana? Ke Golgota, ke salib. Maka kalau ikut terang berarti itu menuju salib. Mengikuti terang berarti berjalan menuju kegelapan. Nah, saudara, nanti saya kaitkan dengan salib ya. Tapi tadi saya katakan kalau kita ada terang, kita berjalan mengikuti terang. Di samping masih gelap. Kalau jalan-jalan terus berarti jalan menuju kemana ini? Menuju kepada kegelapan. Namanya terang berarti berjalan menuju gelap. Supaya apa? Supaya gelap itu bisa disinari. Supaya gelap itu bisa ditolak. Supaya orang yang ada dalam kegelapan bisa selamat. Supaya gelap itu bisa dikalahkan. Maka kalau kita mengikuti Kristus yang adalah terang, berarti kita punya terang hidup. Kita punya guidance, kita punya pimpinan. Maka sekarang kita jalan kemana? Menuju gelap. Karena sekitaran masih gelap. Berarti dengan terang ini kita pergi sesuai pimpinan Tuhan.
ke tempat-tempat yang gelap. Supaya apa? Supaya terang menyinari kegelapan. Saudara-saudara sekalian, kita mesti tanya kepada Tuhan. Tuhan, tempat gelap yang mana yang Tuhan mau untuk saya datangi? Dengan terang Kristus dan firman-Nya. Jangan kita tanya, Tuhan, tempat mana yang saya bisa nyaman? Tuhan, tempat mana yang saya bisa dapat hasil lebih banyak? Tuhan, tempat mana yang saya bisa sekedar mungkin di sana ada banyak teman? Tuhan, tempat mana yang saya bisa lebih sukses? Mari kita tanya, Tuhan, tempat gelap mana yang Tuhan mau untuk saya jalani dengan terang-Mu? Bagi sebagian tempat gelapnya mungkin ada suku-suku yang belum kenal Kristus. Itu bagi dia tempat gelap. Bagi yang lain tempat gelapnya mungkin di pekerjaannya, di usahanya, di keluarganya, di bidang-bidang tertentu. Itu tempat gelapnya. Mari saudara kita datang bawa terang di tempat gelap itu. Terang Kristus menghilangkan kegelapan. Kegelapan tidak bisa menang atas terang Kristus. Maka mari bawalah terang Kristus. Ini yang kita harus terus tanya dalam hidup kita. Kalau saya ikut terang, berarti saya mau berjalan ke area gelap mana dengan terang Kristus ini. Kristus terang. Dia datang ke dalam dunia yang gelap. Kristus terang. Dia datang kepada orang-orang yang tidak kenal kebenaran. Kristus terang. Dia datang kepada orang-orang yang bahkan menolak Dia. Itulah Kristus, dan kalau kita mengikut Kristus, mari kita mengikut. Berjalan menuju gelap, dan terang itu bersinar di dalam gelap. Mungkin tidak sampai hilang sepenuhnya, karena sekali lagi tadi ya, hilang sepenuhnya nanti di sorga. Tetapi di mana ada terang meskipun kecil, terang itu sudah bisa kelihatan. Dan ada gelap yang akan pergi. Maka itulah panggilan kita, saudara. Mari bawa terang di pekerjaan kita, mari bawa terang di mana Tuhan mau kita datangi, dan kita sinari daerah gelap itu dengan terang kita. Nah, terakhir saudara-saudara sekalian, apa kaitannya dengan salib? Tadi saya katakan, kalau ikut terang berjalan dalam gelap. Kalau ikut Kristus berarti menuju salib. Apa kaitan salib dengan gelap? Di mana ada kegelapan? Atau sebaliknya, salib berarti di situ ada kegelapan. Di atas salib, Yesus menerangi kegelapan yang paling gelap dari hidup manusia, yaitu dosa. Di mana ada kegelapan, di situ ada salib. Saudara-saudara sekalian, kita dipanggil untuk memikul salib. Seperti Yesus yang adalah terang, dia juga harus pikul salib. Kenapa dia pikul salib, saudara? Nah, ini menarik, saudara, bagian terakhir kalau kita lihat. Yesus harus pikul salib karena Yesus yang adalah saksi berubah menjadi terdakwa. Bukan dia yang berubah sendiri, tetapi orang mendakwa dia. Ini ayat 15, saudara, saya bacakan. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Siapa yang dihakimi? Yesus. Loh, Yesus itu kan hakim. Ya, bahkan Yesus berkata, aku bisa menghakimi juga bersama Bapa. Dia hakim. Lalu dia saksi. Dia menyaksikan kebenaran. Aku adalah terang. Aku adalah Allah. Aku menyinari kegelapan. Aku menyelamatkan orang dari kegelapan. Tapi kok sekarang jadi terdakwa? Karena dia dihakimi. Orang tidak percaya kepadanya, dan akhirnya orang mau bawa dia naik ke atas kayu salib. Maka saudara-saudara sekalian, kita saksi. Seperti Kristus saksi, tapi jangan lupa. Kristus dari saksi jadi terdakwa. Karena dunia menolak Kristus. Kita juga saksi. Jangan lupa, kita mesti siap jadi terdakwa. Kenapa?
karena dunia menolak terang, karena dunia benci dengan terang. Tapi kita tidak bisa benci dengan kegelapan, saudara. Kita harus mengasihi orang-orang yang ada dalam gelap. Kita harus mengasihi dunia yang ada dalam gelap. Seperti Kristus mengasihi dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, ikut Kristus berarti naik ke atas kayu salib. Seperti Yesus naik ke atas kayu salib. Maka Yesus berkata kepada Petrus, setelah Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab 3 kali. Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Setelah 3 kali ini selesai, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ikut bagaimana? Ikut kemana? Yesus berkata kepada Petrus, kamu harus siap. Tanganmu diikat dan direntangkan. Berarti siap untuk naik ke atas kayu salib. Petrus salibnya memang literal, dia memang disalib. Bahkan menurut sejarah mungkin disalib terbalik. Secara literal Petrus disalib. Kita mungkin tidak akan literal seperti demikian. Tetapi prinsipnya, spiritnya sama. Yaitu esensi salib harus ada di dalam setiap orang yang mengikut Kristus. Kenapa ada salib? Karena dunia benci dengan terang. Kenapa ada salib? Karena gelap tidak suka dengan terang. Maka pasti ada salib. Barang siapa yang ikut Yesus, dia mengikuti sang terang. Mengikuti kemana? Masuk ke dalam kegelapan. Ketika dia masuk ke dalam kegelapan, konflik terjadi. Gelap tidak suka dengan terang, maka disitulah ada salib. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita terus tanya, Tuhan salib apa yang Tuhan mau untuk saya pikul? Tadi tanya, Tuhan gelap mana yang saya harus datangi dengan terang-Mu? Sama dengan itu, Tuhan salib mana yang Tuhan mau untuk saya pikul? Karena saya mau ikut Engkau, saya mau ikut sang terang. Dan terang hadir dalam gelap. Gelap benci terang, maka tidak heran ada salib. Salib bisa beda-beda bagi setiap orang, derajatnya beda, kadarnya beda, tapi esensinya sama. Apa esensinya? Sama-sama ada penyangkalan diri, sama-sama mungkin harus mengalami penghinaan, sama-sama harus difitnah, sama-sama harus direndahkan, sama-sama harus sangkal diri, sama-sama harus rela tanggung dosa, harus rela menderita, harus berkorban. Itulah esensi salib. Maka ikut Yesus, ikut salib Kristus. Engkau bergereja, engkau jadi murid yang sejati, berarti pikul salib seperti Simon dari Kirene. Ambil salib, bawa untuk mengikut Yesus. Tapi terakhir saudara, kita tidak berakhir kepada salib. Ada lagu yang sangat indah yang refnya berkata, ku tinggalkan takhta bagimu, darahku tercurah bagimu. Ikutlah, ikutlah padaku. Ikut Yesus berarti modelnya salib. Ini yang kita sudah lihat. Ikut terang, modelnya salib. Ingat, ku tinggalkan takhta mulia, ini Kristus. Maka kalau aku ikut sang terang, aku juga harus rela tinggalkan takhta yang mulia. Tapi terakhir, kita tidak berhenti di salib. Karena setelah salib ada kebangkitan. Karena gelap akan kalah sama terang. Terang akan berkuasa atas kegelapan. Ini sudah terjadi lewat kebangkitan Yesus. Pada saat gelap, Yesus bangkit. Mau menunjukkan di saat gelap, terang muncul. Kebangkitan Kristus itu adalah terang bagi kita. Maka barang siapa yang ikut Yesus, dia naik ke salib. Barang siapa yang naik ke salib, dia akan dibangkitkan. Tidak ada kebangkitan tanpa salib. Tapi kalau sudah naik salib, pasti ada kebangkitan. Inilah pengharapan kita, inilah yang kita nantikan.
Gelap akan dikalahkan oleh terang. Ketidakadilan dikalahkan oleh keadilan satu waktunya nanti. Kejahatan dikalahkan kebaikan satu waktu nanti. Dan segala kepicikan hati manusia akan diganti dengan terang Kristus. Maka terakhir saudara-saudara sekalian, mari kita tutup dengan Wahyu 21 ayat 23. Ini akan menjadi ayat penutup bagi kita. Tadi saya mengatakan dari Kejadian sampai Wahyu, seluruhnya ada tema terang. Dari penciptaan sampai penciptaan yang baru ada tema terang. Akulah terang dunia. Maka mari kita tutup dengan Wahyu 21 ayat 23 sampai 24. Mari kita baca bersama ayat 23 sampai 24. 1, 2, ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya atau terangnya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Sampai situ saja saudara-saudara sekalian. Maka inilah yang kita nantikan. Saat ini belum terang benderang. Saat ini kita berjalan mengikuti terang, sekitar masih gelap. Oleh sebab itu kita bersama terang hadir dalam kegelapan. Tapi satu waktu nanti seluruh kegelapan akan diganti dengan terang Kristus. Anak domba itu adalah terang yang memenuhi seluruh isi dunia. Kegelapan habis selama-lamanya. Kiranya kita berbagian di dalam misi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ingatkanlah kami ya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah sinari dengan terang-Mu yang ajaib. Engkau sudah menyatakan dosa-Mu bagi kami. Tapi kami juga mau untuk dosa kami terus dinyatakan, karena kami mau untuk terus disucikan. Dan Engkau juga adalah terang yang bukan cuma menyatakan dosa, tapi Engkau juga menerima kami dengan kelemah lembutan dan cinta kasih-Mu, dengan pengampunan dan dengan penerimaan daripada-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Tapi ingatkan kami ya Tuhan, bahwa terang yang sudah menyinari kami itu adalah terang yang mengundang kami untuk berjalan, mengajak kami untuk bergerak. Kiranya kami mengikuti terang-Mu, kiranya gereja kami mengikuti terang Kristus, bukan menahan Kristus di sini, tapi kami mengikuti Kristus kemana Kristus mau. Kiranya hidup kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, mengikuti pimpinan Kristus yang adalah terang yang sejati itu, dan kami berjalan menuju kepada kegelapan. Karena dunia masih gelap dan Kristus mau terangnya bersinar dalam kegelapan. Tuhan tolong kami untuk masuk, untuk Tuhan mampukan, untuk Tuhan lengkapi, masuk ke dalam tempat-tempat yang gelap yang Tuhan ingin untuk diterangi. Dan Tuhan tolong kami untuk siap, untuk dikuatkan mengikuti jalan salib. Karena salib adalah keniscayaan. Karena gelap anti dengan terang. Karena gelap benci dengan terang. Maka tidak mungkin tanpa salib. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami untuk memikul salib Kristus. Sambil berharap, sambil percaya satu waktu nanti salib akan diganti dengan mahkota yang mulia. Karena ada kebangkitan. Karena Raja di atas segala raja, Sang terang itu akan menyinari seluruh dunia dengan terangnya yang ajaib. Tolong kami ya Tuhan untuk mengikuti jalan cerita Kristus yang adalah terang itu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.